Descartes menaati aturan-aturan gereja Katolik Roma dengan saksama dan memandang dirinya sebagai seorang Kristen yang ortodoks. Dia tidak melihat adanya pertentangan antara iman dan akal. Dalam risalahnya, Discourse on Method, dia menyatakan bahwa ada sebuah sistem yang akan memampukan manusia mencapai semua kebenaran. Tak ada yang luput dari jangkauannya. Yang diperlukan dalam disiplin apapun adalah penerapan metode itu dan kemudian akan diraih kemungkinan untuk merangkum seluruh pengetahuan yang dapat diandalkan sehingga hilanglah segala keraguan dan ketidaktahuan. Misteri pun terhapuskan, dan Tuhan yang oleh kaum rasional tadinya dipisahkan dari semua fenomena lain dengan hati-hati, kini tercakup di dalam sistem pemikiran manusia. Mistisme belum berkesempatan menancapkan akarnya di Eropa sebelum guncangan dogmatik di era reformasi. Dengan demikian, mistisme sebagai bentuk spiritualitas yang bersandar dan terkait erat dengan misteri dan mitologi, seperti yang diisyaratkan oleh namanya, adalah sesuatu yang asing bagi kebanyakan orang Kristen di Barat. Bahkan di gerejanya Descartes, kaum mistik sangat jarang ditemukan dan sering dicurigai. Tuhan kaum mistik yang eksistensinya dirasakan melalui pengalaman keagamaan tidak dikenal oleh orang-orang seperti Descartes, yang baginya kontemplasi semata-mata merupakan aktivitas otak. Fisikawan Inggris Isaac Newton, yang juga telah mereduksi Tuhan ke dalam sistem mekaniknya sendiri, tak kalah bersemangatnya untuk menjauhkan Kristen dari misteri. Titik berangkatnya adalah dari mekanika, bukan matematik. Karena seorang ilmuwan harus belajar menggambar sebuah lingkaran secara akurat sebelum dia dapat menguasai geometri. Jika Descartes menemukan bukti dengan urutan diri, Tuhan, dan alam, Newton mengawalinya dengan upaya menjelaskan alam fisik, yang di dalam sistemnya Tuhan merupakan bagian yang esensial. Dalam fisika Newton, alam sama sekali bersifat pasif. Tuhan merupakan satu-satunya sumber aktivitas. Dengan demikian, seperti dalam pemikiran Aristoteles, Tuhan sekadar merupakan kelanjutan dari tatanan alam fisik. Dalam karyanya yang utama, yakni Philosophia Naturalis Principia, Newton ingin menggambarkan hubungan antara berbagai benda langit dan bumi secara matematis untuk memperoleh sebuah sistem yang koheren dan komprehensif. Gaya gravitasi yang diperkenalkan Newton mempersatukan komponen-komponen yang membentuk sistemnya. Penemuan Newton tentang gravitasi diserang oleh beberapa ilmuwan yang menuduh Newton kembali kepada gagasan Aristoteles tentang daya tarik materi. Pandangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan gagasan Protestan tentang kekuasaan mutlak Tuhan. Newton menolak hal ini. Tuhan yang berdaulat berkedudukan sentral di dalam seluruh sistem yang dibangunnya, karena tanpa ada seorang mekanik ilahiyah seperti itu, sistem tersebut tidak akan pernah ada. Berbeda dengan Pascal dan Descartes, Newton merasa yakin telah mendapatkan bukti tentang eksistensi Tuhan ketika berkontemplasi tentang alam. Mengapa gravitasi internal benda-benda langit tidak menarik semua benda itu menjadi satu massa yang besar? Karena benda-benda tersebut telah dengan cermat disebarkan di angkasa dengan jarak yang cukup jauh untuk mencegah hal tersebut terjadi. Newton menjelaskan kepada sahabatnya Richard Bentley, dekan St. Paul's, bahwa ini mustahil terjadi tanpa adanya satu pengawas ilahi yang berkecerdasan. Saya kira ini tidak bisa dijelaskan semata-mata sebagai kekuatan alam. Saya terdorong untuk menisbahkannya kepada penjagaan dan rancangan suatu agen sukarela. Sebulan kemudian, dia menulis lagi kepada Bentley. Gravitasi mungkin dapat menggerakkan planet-planet, namun tanpa kekuatan ilahiyah, gravitasi tak akan pernah bisa membuat planet-planet itu bergerak sirkular terhadap matahari sebagaimana adanya. Dengan alasan ini dan beberapa alasan lainnya, saya terdorong untuk menisbahkan kerangka sistem ini kepada suatu agen yang berkecerdasan. Jika misalnya bumi berevolusi pada porosnya dengan kecepatan 100 mil per jam, bukannya 1000 mil per jam, maka malam akan menjadi 10 kali lebih panjang dan alam akan menjadi terlalu dingin untuk kita untuk bisa menopang kehidupan. Selama siang hari yang panjang, panas akan menghanguskan semua tumbuhan. Wujud yang telah merancang semua ini dengan sangat sempurna pasti merupakan mekanik yang sangat cerdas. Selain berkecerdasan, agen ini pasti memiliki kekuatan luar biasa untuk menata semua benda yang bermassa besar itu.
Newton menyimpulkan bahwa kekuatan primal yang telah menggerakkan sistem yang tak terbatas dan rumit ini adalah dominatio atau penguasa. Satu-satunya yang bertanggung jawab atas alam semesta dan menjadikan Tuhan bersifat ilahiyah. Edward Pocock, profesor bahasa Arab pertama di Oxford, menyatakan kepada Newton bahwa kata lain Deus berasal dari bahasa Arab, du, yakni Tuhan. Penguasa dengan demikian merupakan sifat Tuhan yang lebih esensial daripada kesempurnaan yang menjadi titik pangkal Descartes dalam mendiskusikan Tuhan. Dalam General Scholium, yang berisi kesimpulan dari Principia, Newton mendeduksikan semua sifat Tuhan yang lain dari sifat Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sistem maha indah yang terdiri atas matahari, planet, dan komet-komet ini hanya mungkin berasal dari rancangan dan kekuasaan wujud yang cerdas dan perkasa. Dia abadi dan tak terbatas, maha kuasa dan maha mengetahui. Artinya, keberadaannya tak berawal dan tak berakhir. Kehadirannya mencakup segala ketakterbatasan. Dia mengatur segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu yang akan atau dapat dilakukan. Kita mengenalnya hanya melalui rancangannya yang maha bijaksana dan maha unggul, dan sebab-sebab akhir kita mengagumi kesempurnaannya, namun kita memuliakan dan memujanya karena kekuasaannya. Sebab kita memujanya karena kita adalah hambanya, dan Tuhan tanpa kekuasaan, rahmat pemeliharaan, dan kedudukan sebagai sebab-sebab akhir tak lebih merupakan takdir dan kodrat. Keharusan metafisikal buta yang selalu sama di mana-mana tak akan menghasilkan keragaman. Semua keragaman yang kita temukan pada waktu dan tempat yang berbeda ini tentulah bersumber dari gagasan dan kehendak sebuah wujud yang pasti ada. Newton tidak menyebut-nyebut Alkitab. Kita mengenal Tuhan hanya melalui kontemplasi tentang alam. Hingga saat ini, doktrin tentang penciptaan merupakan sebuah kebenaran spiritual. Doktrin ini terlambat masuk ke dalam Yudaisme maupun Kristen dan senantiasa agak problematik. Kini, sains baru telah menempatkan penciptaan ke tengah panggung dan memberikan pemahaman harfiah dan mekanis atas doktrin yang krusial bagi konsepsi tentang Tuhan itu. Ketika orang-orang zaman sekarang mengingkari eksistensi Tuhan, Tuhan dalam konsepsi inilah yang mereka tolak. Tuhan sebagai sumber asal dan penyelenggara alam yang tak lagi bisa diakomodasi oleh para ilmuwan. Newton sendiri terpaksa bersandar pada beberapa solusi mencengangkan demi menemukan ruang untuk Tuhan di dalam sistemnya, yang dari kodratnya sendiri harus bersifat komprehensif. Jika ruang tak bisa merubah dan tak terbatas, dua ciri utama sistem itu, di mana tempat Tuhan di dalamnya? Tidakkah ruang itu sendiri jadi agak bersifat ilahiyah karena memiliki sifat-sifat keabadian dan ketakterbatasan? Ataukah ia merupakan entitas ilahiyah kedua yang telah ada bersama Tuhan sebelum berlangsungnya waktu? Newton selalu menaruh perhatian terhadap problem ini. Dalam esai awalnya, De Gravitatione et Aequipondio Fluidorum, De Gravitatione et Aequipondio Fluidorum, Newton kembali kepada doktrin emanasi Platonik kuno. Karena Tuhan tidak terbatas, Dia pasti ada di mana-mana. Ruang merupakan akibat dari keberadaan Tuhan, beremanasi secara abadi dari kemahahadiran Tuhan. Ruang tidak diciptakan secara sengaja oleh Tuhan, tetapi ada sebagai akibat wajib atau perluasan dari wujudnya yang ada di mana-mana. Demikian pula, karena Tuhan itu abadi, Dia menjadi sumber emanasi waktu. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan mengisi ruang dan waktu tempat kita hidup, bergerak, dan berwujud. Sebaliknya, materi diciptakan dengan sengaja oleh Tuhan pada hari penciptaan. Orang mungkin saja menyatakan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk menganugerahkan bentuk, kepadatan, penampakan, dan gerak kepada sebagian ruang. Penjelasan ini dapat bersesuaian dengan doktrin Kristen tentang penciptaan dari ketiadaan, karena Tuhan telah mengeluarkan substansi material dari ruang kosong. Materi telah diciptakannya dari kehampaan. Seperti Descartes, Newton tidak tertarik untuk mengkaji misteri. Yang dipersamakannya sama dengan kebodohan dan takhayul. Dia sangat berkeinginan untuk membersihkan Kristen dari hal-hal yang berbau mukjizat, meski itu membuatnya bertentangan dengan doktrin krusial seperti ketuhanan Yesus. Selama tahun 1670-an, dia memulai sebuah studi teologis serius tentang doktrin Trinitas,
dan tiba pada kesimpulan bahwa doktrin itu diselundupkan ke dalam gereja oleh Athanasius untuk mencari muka orang-orang pagan yang baru menganut agama Kristen. Ariuslah yang benar. Yesus pasti bukan Tuhan. Dan bagian-bagian perjanjian baru yang dipakai untuk membuktikan kebenaran doktrin Trinitas dan inkarnasi adalah palsu. Athanasius dan kawan-kawannya telah membuat dan menambahkan bagian-bagian itu ke dalam kanan kitab suci agar mendukung fantasi-fantasi primitif kasar yang menarik massa. Hanya manusia yang percaya takhayul dan berkarakter dangkal yang dapat memperoleh kepuasan dari penjelasan atas soal agama berdasarkan misteri. Dan karena alasan itu, maka apa yang sangat mereka sukai adalah apa yang paling sedikit mereka pahami. Menghilangkan omong kosong ini dari iman Kristen menjadi obsesi Newton. Pada awal 1680-an, beberapa waktu menjelang penerbitan Principia, Newton mulai mengerjakan sebuah risalah yang dia sebut The Philosophical Origin of Gentile Theology. Risalah ini berpendapat bahwa Nabi Nuh telah menegakkan agama primordial, teologi non-Yahudi, yang bebas dari takhayul dan mengajarkan penyembahan rasional terhadap satu Tuhan. Satu-satunya perintah adalah mencintai Tuhan dan mencintai tetangga. Manusia diperintahkan untuk berkontemplasi tentang alam, satu-satunya kuil bagi Tuhan yang agung. Generasi-generasi berikutnya telah merusak agama murni ini dengan cerita-cerita tentang mukjizat dan dongeng-dongeng. Sebagian di antara mereka terpuruk kembali ke dalam penyembahan berhala dan takhayul. Namun, Tuhan telah mengirimkan nabi-nabi untuk meluruskan jalan mereka. Pythagoras telah mempelajari agama ini dan membawanya ke barat. Yesus adalah salah seorang di antara para nabi itu yang diutus untuk menyerukan manusia agar kembali kepada kebenaran. Tetapi agama murni Yesus telah dirusak oleh Athanasius dan kelompoknya. Kitab Wahyu telah meramalkan bangkitnya Trinitarianisme ini. Agama asing dari barat, kultus terhadap tiga Tuhan yang setara, sebagai pembinasa keji. Kristen barat selalu memandang Trinitas sebagai sebuah doktrin yang pelik. Dan rasionalisme baru mereka membuat para filosof dan ilmuwan era pencerahan berkeinginan untuk membuangnya. Newton jelas tidak memiliki pemahaman tentang peran misteri dalam kehidupan keagamaan. Orang Yunani telah menggunakan Trinitas sebagai sarana untuk mempertahankan agar pikiran tetap berada dalam keadaan takjub dan sebagai pengingat bahwa akal manusia tak akan pernah dapat memahami hakikat Tuhan. Akan tetapi, bagi seorang ilmuwan semacam Newton, sangatlah sulit untuk menanamkan sikap seperti itu. Dalam sains, orang belajar bahwa mereka harus siap untuk meninggalkan masa lalu dan memulai lagi dari prinsip-prinsip pertama demi menemukan kebenaran. Namun, agama, seperti halnya seni, sering mengandung dialog dengan masa lalu untuk mendapatkan sebuah perspektif dalam memandang masa sekarang. Tradisi memberi batu loncatan yang memungkinkan manusia masuk ke dalam persoalan perennial tentang makna hidup yang hakiki. Oleh karena itu, agama dan seni tidak memiliki sistem kerja yang sama dengan sains. Namun selama abad ke-18, Kristen mulai menerapkan metode ilmiah baru terhadap iman Kristiani dan tiba pada solusi yang serupa dengan yang ditemukan Newton. Di Inggris, teolog radikal semacam Matthew Tidal dan John Toland bertekad untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar, membersihkan Kristen dari misteri-misterinya dan membangun sebuah agama yang betul-betul rasional. Di dalam Christianity Not Mysterious, Toland mengemukakan bahwa misteri hanya akan membawa kepada tirani dan takhayul. Sangatlah berbahaya untuk membayangkan bahwa Tuhan tidak mampu mengungkapkan dirinya dengan jelas. Agama harus bisa diterima oleh akal. Dalam Christianity as Old as Creation, Tyndale seperti halnya Newton, berupaya untuk menciptakan kembali agama primordial dan membersihkannya dari berbagai tambahan yang datang belakangan. Rasionalitas menjadi batu ujian bagi semua agama. Ada agama alam dan akal yang terpahat di dalam hati setiap orang sejak semula, yang dengannya manusia harus memutuskan kebenaran setiap agama institusional manapun. Akibatnya, wahyu menjadi tidak diperlukan karena kebenaran bisa ditemukan melalui pencarian rasional kita sendiri. Misteri-misteri semacam Trinitas dan Inkarnasi harus memiliki penjelasan rasional yang sempurna dan tidak boleh digunakan untuk membiarkan keimanan orang awam tunduk pada takhayul dan lembaga gereja.
Ketika gagasan radikal ini menyebar ke seluruh benua, sekelompok sejarawan baru mulai meneliti sejarah gereja secara objektif. Pada tahun 1699, Gottfried Arnold menerbitkan karyanya yang non-partisan, yang berjudul History of the Churches from the Beginning of the New Testament to 1688. Di dalam buku ini, dia mengemukakan bahwa apa yang kini dipandang sebagai ortodoksi ternyata tidak berakar pada gereja perdana. Johann Lorenz von Moseim dengan tegas memisahkan sejarah dari teologi dalam karyanya yang monumental dan berjudul Institutions of Ecclesiastical History, dan merekam perkembangan doktrin tanpa mempersoalkan kebenarannya. Sejarawan lain seperti George Wash, Giovanni Butt, dan Henry Norris meneliti sejarah kontroversi doktrinal yang pelik, seperti Arianisme, pertikaian filioque, dan berbagai perdebatan kristologis abad ke-4 dan ke-5. Banyak orang Kristen yang menjadi risau ketika mengetahui bahwa dogma-dogma fundamental tentang kodrat Tuhan dan Kristus baru berkembang dalam beberapa abad dan tidak tercantum di dalam Perjanjian Baru. Apakah ini berarti bahwa doktrin-doktrin itu keliru? Sebagian lainnya melangkah lebih jauh dan menerapkan objektivitas baru kepada Perjanjian Baru itu sendiri. Herman Samuel Reimarus mengupayakan sebuah biografi kritis atas Yesus. Kemanusiaan Kristus bukan lagi merupakan masalah mistikal atau doktrinal, melainkan menjadi objek penelaahan ilmiah di zaman akal. Dengan ini, periode skeptisme modern telah benar-benar diluncurkan. Reimarus berpendapat bahwa Yesus hanya ingin mendapatkan keadaan ilahiyah, dan ketika misi mesianiknya gagal, maka ia pun mati dalam keputusasaan. Reimarus menunjukkan bahwa di dalam Injil, Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia. Gagasan itu yang telah menjadi gagasan sentral dalam Kristen Barat bersumber dari San Paulus, pendiri sejati agama Kristen. Oleh karena itu, kita tidak harus memuja Yesus sebagai Tuhan, namun sebagai guru dari sebuah agama yang penting, sederhana, mulia, dan praktis. Kajian-kajian objektif ini bersandar pada pemahaman harfiah atas kitab suci dan mengabaikan watak simbolis dan metaforis agama. Orang mungkin saja menolak bentuk kritisme semacam ini dan menyatakannya tidak relevan. Akan tetapi, begitu semangat ilmiah ini menjadi lazim bagi banyak orang, mereka sulit untuk menghindar dari pembacaan Injil dengan cara seperti itu. Kristen Barat kini berkomitmen terhadap pemahaman harfiah atas keimanan mereka dan menarik diri dari mitos. Sebuah kisah hanya mungkin benar secara faktual atau tak lebih dari suatu kebohongan. Pertanyaan tentang asal-usul agama lebih penting bagi orang Kristen daripada misalnya bagi orang Buddha, karena tradisi monoteistik Kristen selalu menyebutkan bahwa Tuhan mewahyukan diri melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Oleh karena itu, jika Kristen ingin mempertahankan integritasnya di zaman ilmiah, persoalan-persoalan seperti ini harus dijawab. Sebagian orang Kristen yang berpegang pada keyakinan yang lebih konvensional daripada Tyndale atau Reimarus mulai mempertanyakan pemahaman tradisional Barat tentang Tuhan. Di dalam risalahnya, Wittenberg's Innocence of a Double Murder, John Friedman Mayer, seorang Lutheran, menulis bahwa doktrin tradisional tentang penebusan dosa, sebagaimana digariskan oleh Anselm yang melukiskan Tuhan menghendaki kematian putranya sendiri, menampilkan konsepsi ketuhanan yang tidak layak. Dia adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pemarah, dan Tuhan yang menakutkan, yang tuntutannya akan pembalasan yang keras sangat menghantui banyak orang Kristen dan mengajarkan mereka untuk berlepas diri dari keberdosaan mereka sendiri. Semakin banyak orang Kristen yang malu akan syaratnya kekejaman di dalam sejarah Kristen, yang telah melakukan perang salib, inkuisisi, dan penyiksaan yang mengerikan atas nama Tuhan yang adil ini. Pemaksaan masyarakat untuk beriman kepada doktrin-doktrin ortodoks sangat mengejutkan, terutama bagi era yang sedang terpikat pada kesadaran tentang kemerdekaan dan kebebasan nurani. Banjir darah yang dipicu oleh reformasi dan segala akibatnya tampak sebagai kesalahan besar. Akal adalah jawabannya, akan tetapi
Dapatkah Tuhan yang telah dilepaskan dari semua misteri yang selama berabad-abad telah membuatnya memiliki nilai religius yang efektif di dalam tradisi-tradisi lain akan menarik minat orang Kristen yang lebih imajinatif dan intuitif? Penyair Puritan John Milton merasa sangat terusik oleh catatan tentang sikap tidak toleran gereja. Milton adalah seorang manusia sejati pada masanya. Melalui risalahnya yang tidak diterbitkan, yang berjudul On Christian Doctrine, dia berupaya melakukan reformasi atas reformasi dan menciptakan sebuah kredo keagamaan untuk dirinya sendiri yang tidak bergantung pada keyakinan maupun keputusan orang lain. Dia juga meragukan doktrin-doktrin tradisional semacam Trinitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa pahlawan sejati dalam karya utamanya, Paradise Lost, adalah setan, bukannya Tuhan, yang perbuatan-perbuatannya bertujuan untuk meluruskan manusia. Setan memiliki banyak sifat orang Eropa baru. Dia menolak otoritas, menentang kebodohan, dan menjadi penjelajah yang pertama dalam pengembaraannya yang berani dari mereka. Melintasi chaos menuju bumi yang baru diciptakan. Akan tetapi, Tuhan Milton tampaknya menghadirkan absurditas yang sudah melekat di dalam literalisme barat. Tanpa pemahaman mistikal terhadap Trinitas, posisi putra Tuhan menjadi sangat membingungkan di dalam puisinya. Tak jelas apakah dia adalah wujud kedua di samping Tuhan atau makhluk seperti malaikat dengan derajat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, dia dan Bapa merupakan dua wujud terpisah yang mesti terlibat dalam pembicaraan panjang lebar yang menjemukan untuk mengetahui niat satu sama lain. Meskipun sang putra diakui sebagai firman dan hikmat sang Bapa. Cara Milton menampilkan prapengetahuan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa di bumilah yang membuat konsep ketuhanannya dapat dipercaya. Karena Tuhan pasti sudah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan jatuh. Bahkan sebelum setan tiba di bumi, Tuhan mesti mengadakan justifikasi yang agak khusus bagi tindakannya sebelum kejadian itu. Dia tidak menyenangi kepatuhan yang terpaksa. Demikian dijelaskannya kepada sang putra. Maka dia dianugerahkannya kepada Adam dan Hawa kemampuan untuk melawan setan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat, demikian argumen Tuhan secara defensif, dibenarkan untuk menuduh. Penciptaan mereka atau nasib mereka seakan-akan predestinasi berdaulat atas kehendak mereka, diatur oleh ketetapan mutlak atau pengetahuan yang telah ada sejak semula. Mereka sendirilah yang memutuskan, perbuatan mereka sendiri, bukan aku. Jika aku mengetahui sejak semula, prapengetahuan itu tak berpengaruh apa-apa terhadap kesalahan mereka, yang tentunya membuktikan sejenis ketidaktahuan azali. Kucipta mereka bebas, dan mereka harus tetap bebas, hingga mereka membelenggu diri sendiri. Aku pun masih mengubah watak mereka dan mengeluarkan keputusan agung tak dapat berubah, abadi, yang menobatkan kebebasan mereka sendiri yang menyebabkan kejatuhan mereka. Pemikiran yang ceroboh ini bukan hanya sulit untuk dihormati. Tuhan yang digambarkannya pun tampak kejam, kaku, dan sama sekali tidak memiliki kasih sayang yang semestinya diilhamkan oleh agamanya. Memaksa Tuhan untuk berbicara dan berpikir seperti hanya kita dalam cara ini menunjukkan ketidaklayakan konsepsi ketuhanan yang antropomorfik dan personalistik. Terlalu banyak kontradiksi dalam konsepsi Tuhan semacam itu, sehingga sulit untuk menjadi koheren atau layak dihormati. Doktrin tentang kemahatauhanan Tuhan dan yang semacamnya tidak bisa dipahami secara harfiah. Tuhan Milton bukan saja dingin dan legalistik, melainkan juga sangat tidak kompeten. Dalam 2 jilid terakhir Paradise Lost, dikisahkan bahwa Tuhan mengutus malaikat Mikail untuk melipur Adam atas dosanya, dengan menunjukkan kepadanya bagaimana nanti anak keturunannya akan diampuni. Seluruh alur sejarah ditampakkan kepada Adam dalam serangkaian tablo dengan uraian dari Mikail. Dia melihat pembunuhan Habil dan Kabil, banjir besar dan bahtera Nuh, menara Babil, panggilan kepada Ibrahim, pengusiran dari Mesir, dan Taurat di Sinai. Mikail menjelaskan bahwa ketidaklayakan Taurat yang menindas umat pilihan Tuhan yang malang selama berabad-abad merupakan cara untuk membuat mereka rindu pada kehadiran suatu hukum yang lebih spiritual. Seiring perkembangan kisah penyelamatan di hari akhir ini,
melalui kejayaan Raja Daud, pengusiran ke Babilonia, kelahiran Kristus, dan seterusnya, pembaca akan mengetahui bahwa pasti terdapat jalan yang lebih mudah dan langsung untuk penebusan dosa manusia. Kenyataan bahwa rencana yang berliku-liku ini dengan kegagalan dan titik awalnya yang salah telah ditetapkan sejak awal hanya akan menimbulkan keraguan besar tentang kecerdasan penggagasnya. Tuhan Milton tak banyak mengilhami rasa percaya diri. Adalah menarik bahwa setelah Paradise Lost, tak ada penulis kreatif Inggris lain yang berbicara tentang dengan dunia adi alami. Tak ada lagi seorang Spencer dan Milton. Sejak itu, yang adi alami dan spiritual menjadi wilayah para penulis yang lebih pinggiran, seperti George MacDonald dan C.S. Lewis. Namun, Tuhan yang tak mampu memikat imajinasi adalah Tuhan yang berada dalam kesulitan. Pada bagian paling akhir dari Paradise Lost, Adam dan Hawa menempuh jalan mereka masing-masing keluar dari surga dan menuju dunia. Di barat juga, kaum Kristen berada di ambang era yang lebih sukar, meski mereka masih setia terhadap iman kepada Tuhan. Agama rasional yang baru disebut sebagai deisme. Agama ini tak memberi tempat bagi disiplin mistisme dan mitologi yang imajinatif. Deisme berpaling dari mitos wahyu dan misteri-misteri tradisional semacam Trinitas, yang telah sejak lama membelenggu manusia di dalam takhayul. Sebagai gantinya, deisme menyatakan kesetiaan terhadap deis, impersonal, yang bisa ditemukan oleh manusia melalui usahanya sendiri. François Marie de Voltaire, tokoh yang dipandang sebagai perwujudan gerakan yang kemudian dikenal sebagai pencerahan, mendefinisikan agama ideal ini dalam bukunya Philosophical Dictionary. Agama itu pertama-tama haruslah sesederhana mungkin. Bukankah itu agama yang banyak mengajarkan moralitas dan sangat sedikit dogma, yang condong untuk membuat manusia menjadi adil dan tidak membuat mereka bodoh, yang tidak memerintahkan orang untuk meyakini sesuatu yang mustahil, bertentangan, merusak nilai-nilai ketuhanan, dan berbahaya bagi umat manusia, dan yang tidak mengancam dengan hukuman neraka kepada siapa saja yang memiliki akal sehat. Bukankah itu agama yang tidak menegakkan ajarannya melalui pemaksaan, dan tidak menggenangi bumi dengan darah demi sofisme yang tidak terjangkau akal, yang hanya mengajarkan pengabdian kepada satu ilah, kepada keadilan, toleransi, dan kemanusiaan. Gereja-gereja hanya perlu menyalahkan diri sendiri atas penyimpangan ini, karena selama berabad-abad mereka telah membanjiri kaum beriman dengan berlimpah doktrin. Reaksi ini tidak bisa dihindarkan dan bahkan mungkin bersifat positif. Akan tetapi, para filosof pencerahan tidak menolak gagasan tentang Tuhan. Yang mereka tolak adalah konsepsi Tuhan kaum ortodoks yang kejam, yang mengancam manusia dengan api neraka. Yang mereka tolak adalah doktrin-doktrin misterius tentang Tuhan yang tidak dapat diterima akal. Namun, keyakinan mereka terhadap suatu wujud tertinggi tetap terjaga. Voltaire membangun sebuah kapel di Ferney dengan prasasti bertuliskan Deo erexit Voltaire. Dia bahkan mengatakan bahwa seandainya Tuhan tidak ada, maka wajiblah untuk menciptakannya. Dalam Philosophical Dictionary, dia berpendapat bahwa iman kepada satu Tuhan adalah lebih rasional dan alamiah bagi manusia daripada kepercayaan terhadap banyak Tuhan. Pada mulanya, manusia hidup dalam dusun dan komunitas kecil yang terisolasi, mengakui bahwa ada satu Tuhan yang mengatur nasib mereka. Politeisme merupakan perkembangan yang datang kemudian. Sains maupun filsafat rasional memberi petunjuk tentang eksistensi wujud tertinggi itu. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari semua ini? Voltaire mengajukan pertanyaan di akhir tulisannya tentang ateisme di dalam dictionary. Dia menjawab, ateisme itu merupakan musuh besar bagi mereka yang berkuasa, dan juga bagi orang-orang terpelajar meskipun mereka hidup tanpa dosa. Karena dari apa yang mereka pelajari, mereka dapat mempengaruhi orang-orang yang berkuasa dan bawah meskipun tidak separah fanatisme. Ateisme senantiasa berbahaya bagi kebaikan. Di atas segalanya, izinkan saya menambahkan bahwa pada saat ini, jumlah orang ateis jauh lebih sedikit dibanding masa-masa sebelumnya. Sebab para filosof telah menyadari bahwa takkan ada tumbuhan tanpa benih, dan takkan ada benih tanpa rancangan pencipta, dan seterusnya. Voltaire menyamakan ateisme dengan takhayul dan fanatisme yang ingin sekali diberantas oleh para filosof.
yang dipersoalkannya bukanlah Tuhan, melainkan doktrin-doktrin tentang Tuhan yang bertentangan dengan standar suci akal. Orang Yahudi Eropa juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan baru ini. Baruch Spinoza, seorang Yahudi Belanda keturunan Spanyol, merasa tidak puas terhadap studi Taurat dan bergabung dengan sebuah kelompok filosofis pemikir bebas non-Yahudi. Dia mengembangkan gagasan yang sangat berbeda dari Yudaisme konvensional dan banyak dipengaruhi oleh para pemikir sains seperti Descartes dan tokoh-tokoh skolastik Kristen. Pada tahun 1656, ketika berusia 24 tahun, dia secara resmi diusir dari sinagoga Amsterdam. Ketika dekret pengusiran dibacakan, lampu-lampu sinagoga lambat laun dipadamkan hingga majelis itu sepenuhnya dibiarkan berada dalam kegelapan. Seakan-akan merasakan gelapnya jiwa Spinoza di dalam dunia tak bertuhan. Biarkan dia dikutuk siang dan malam. Dikutuk saat dia berbaring dan bangkit, keluar dan masuk. Mudah-mudahan Tuhan tidak akan pernah memaafkan atau mengakuinya. Mudah-mudahan murka dan kebencian Tuhan berkobar kepada orang ini mulai dari sekarang, menimpakan kepadanya semua kutukan yang tertulis di dalam kitab suci dan menghapuskan namanya dari bawah langit. Sejak saat itu, Spinoza tidak lagi menjadi anggota komunitas religius manapun di Eropa. Dengan demikian, dia menjadi prototipe pandangan yang otonom dan sekular, yang kemudian berkembang di Barat. Pada awal abad ke-20, banyak orang yang menyebut Spinoza sebagai pahlawan modernitas, merasakan ikatan kesamaan dengan pengusiran simboliknya, keterasingan, dan pencariannya akan penyelamatan sekular. Spinoza telah dianggap sebagai seorang ateis, tetapi dia masih beriman kepada Tuhan, walaupun bukan Tuhan sebagaimana dikonsepsikan oleh Alkitab. Seperti halnya para filsuf, dia memandang agama wahyu lebih rendah atau inferior dibandingkan pengetahuan ilmiah para filosof tentang Tuhan.